Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Ibu Sela. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai cara manusia memanfaatkan sumber daya alam. Sebelum memulai, Ibu mau tanya, apa sih sumber daya alam itu? Iya, betul sekali. Sumber daya alam atau yang sering kita sebut dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Wah, ternyata adik-adik masih ingat ya. Nah, apa aja ya yang bisa kita manfaatkan dari sumber daya alam ini? Yang pertama, ada hasil hutan. Hutan adalah tempat hidup berbagai macam jenis hewan dan tumbuhan. Pohon-pohon yang tumbuh lebat di hutan dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Pohon-pohon tersebut mempunyai akar yang dapat mengurangi aliran air hujan dan membantu peresapan air ke dalam tanah. Contoh hasil hutan tersebut antara lain kayu, rotan, karet, dan damar. Seiring makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat menebang pohon-pohon di hutan dengan menggunakan mesin-mesin modern. Akibat menggunakan mesin-mesin tersebut, manusia dapat memperoleh kayu yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat. Hal tersebut memicu manusia untuk menebangi pohon-pohon di hutan. Selain itu juga, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketidakarifan manusia dalam memanfaatkan hasil hutan, maka hutan-hutan di bumi ini menjadi cepat gundul. Akibatnya, kelestarian makhluk hidup yang berada di dalamnya menjadi terancam. Kemudian, datanglah bencana-bencana seperti banjir, erosi, tanah longsor, dan kekeringan. Yang kedua, ada hasil laut. Walaupun ditangkap nelayan tiap hari, ikan di laut tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena memiliki kemampuan berkembang biak, ikan dapat menghasilkan keturunan baru yang sangat banyak. Keturunan baru itu menggantikan ikan-ikan yang telah ditangkap oleh nelayan. Alat yang digunakan nelayan dalam menangkap ikan adalah jaring, kail, kait, dan umpan. Seiring makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, alat-alat yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan dan hewan-hewan laut lainnya menjadi sangat modern. Hal itu tentu saja menjadikan nelayan dapat memperoleh hasil tangkapan yang makin banyak. Salah satunya ada yang disebut dengan pukat harimau. Pukat harimau ini adalah alat penangkap ikan dengan hasil tangkapan yang banyak. Ikan-ikan yang berhasil ditangkap dengan menggunakan alat tersebut dapat berupa ikan besar, sedang, maupun ikan kecil. Tentu saja, praktik menggunakan pukat harimau ini sangatlah merugikan, baik dipandang dari segi kelestarian lingkungan maupun dari segi pendapatan nelayan. Yang terakhir, ada hasil sungai. Ada banyak sekali yang dapat dimanfaatkan dari dalam sungai. Ada ikan, pasir, batu-batuan, air, bahkan kadang-kadang bahan-bahan tambang seperti biji besi, aluminium, timah, atau emas. Seiring makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka manusia menjadi semakin mudah memanfaatkan hasil-hasil sungai tersebut. Nelayan dapat menangkap ikan di sungai dalam jumlah yang sangat banyak dalam waktu yang singkat. Pasir dapat dikeruk dalam jumlah yang sangat banyak dengan waktu yang singkat juga. Batuan pun akan bisa diangkat dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Bahan-bahan tambang pun sama, bisa diperoleh dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang sangat singkat pula. Adanya kemudahan-kemudahan tersebut menjadikan manusia kian bersemangat untuk dapat memanfaatkan semua sumber daya alam yang berada dalam sungai. Akibatnya, kelestarian sungai dan lingkungan sekitarnya menjadi terancam. Nah, itulah sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan. Dari beberapa contoh kejadian di atas, kita sebagai manusia tidak boleh serakah. Kenapa? Karena kalau kita terus-menerus mengambil sumber daya alam tanpa adanya perbaikan, maka sumber daya alam tersebut akan habis.
Siapa yang akan rugi? Ya tentu saja kita manusia yang akan rugi. Nah, karena waktu sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran kali ini. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.